Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anandita dari kelas Manajemen G dengan NIM 9314211032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan sistem filsafat. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila dan menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Pancasila terdiri dari 5 pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak duduk di bangku sekolah, seluruh rakyat Indonesia telah diajarkan untuk memahami Pancasila guna dapat mengamalkan tiap silanya di kehidupan saat dewasa sebagai warga negara Indonesia. Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Itu mengapa wajib bagi kita untuk memahami makna Pancasila sebagai pandangan-pandangan hidup masyarakat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup tertuang dalam kelima sila dalam Pancasila. Pancasila memberikan gambaran dari sikap dan cara pandang manusia Indonesia terhadap keagamaan, yaitu pada sila pertama, terhadap sesama manusia pada sila kedua, terhadap bangsa dan negaranya pada sila ketiga, terhadap pemerintahan dan demokrasi pada sila keempat, dan terhadap kepentingan bersama pada sila kelima. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah: yang pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. Yang kedua, Pancasila menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Yang ketiga, warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan dibagi dalam masing-masing butir Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban, juga menghormati hak-hak orang lain. Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara, ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggara negara. Maka, makna Pancasila sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental,
yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu secara tertulis atau yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila sebagai dasar filsafat negara secara yuridis. Pancasila sebagai filsafat negara ada di pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang implementasi Pancasila 445, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengutip dari jurnal Implementasi Pancasila sebagai Dasar Filsafat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, buatan Armstrong Hareva, setiap sila memiliki keterkaitan dan menjiwai satu sama lain, sehingga sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan utuh dan bulat. Sebagai dasar filsafat, maka kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap aspek mengandung nilai-nilai Pancasila. Hal-hal tersebut meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam negara, pemerintah, dan aspek kenegaraan. Suatu negara akan berkembang dan hidup jika memiliki filsafat sebagai sumber kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan kepada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas landasan ontologis Pancasila, epistemologis Pancasila, dan aksiologis Pancasila. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hak mutlak, yaitu monopolaris atau monodualis. Karena itu disebut juga sebagai dasar antropologis epistemologi Pancasila. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti jika membahas mengenai filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi itu sendiri berasal dari kata Yunani oksio yang memiliki arti nilai, dan logos yang berarti pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi menjadi teori nilai, yakni sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang masing-masing sila memiliki arti dan makna. Adapun beberapa makna dalam sila-sila pada Pancasila adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan eksistensi Tuhan yang Maha Esa. Negara mengakui keberadaan agama yang ketuhanan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya. Negara menjamin penduduk untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Kehidupan sosial berlangsung dengan terjaganya kehidupan beragama. Toleransi antar pemeluk agama terjaga. Negara hadir ketika timbul konflik antar agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia Indonesia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain sebagai makhluk Tuhan. Menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubungan dengan manusia lain. Menerapkan perilaku yang beradab dan sopan santun dalam berhubungan sosial.
persatuan Indonesia, yaitu setiap manusia Indonesia cinta tanah airnya, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, bersikap dan bertindak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, anti rasis dan anti diskriminasi, menjunjung tinggi rasa persaudaraan setanah air. Kemanapun kaki melangkah, dimanapun tubuh berada, jiwanya tetap merah putih. Yang selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu bersikap pro-dialog, pro-musyawarah, pro-demokrasi, anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat, selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat. Musyawarah dilandasi dengan kejujuran bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, kebijakan berorientasi pada pengurangan kesenjangan masyarakat, redistribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat banyak, negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah dan melindungi setiap warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain, yaitu yang pertama, satu, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan tidak utuh, atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi didasari dijiwai sila 1 dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila ketiga diliputi didasari dijiwai sila 1 dan 2 dan mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 diliputi didasari dijiwai sila 1, 2, dan 3 dan mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima diliputi didasari dijiwai sila 1, 2, dan 3 dan 4. Inti sila-sila Pancasila meliputi yang pertama Tuhan, yaitu sebagai kausa prima manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi karya dan haknya. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai suatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila, termasuk nilai etik atau nilai moral, merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan dan komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai dasar menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan
aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga akan tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. 3. Sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas perkehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. 5. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber segala sumber hukum atau sumber tertib tata hukum di Indonesia, sehingga Pancasila adalah asas kerohanian tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, cita-cita hukum bagi dasar negara. Keempat, norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara lain memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur. Yang kelima, sumber semangat bagi Undang-Undang 1945, penyelenggara negara, serta pelaksanaan pemerintah. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia telah dikembalikan. Itulah pemaparan materi dari saya tentang Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan sistem filsafat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.